Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa kembali melanjutkan kajian kita setiap pekannya, tentunya setiap hari Kamis dalam acara Mimbar Agama Islam. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah, kita melihat belakangan ini bahwa saudara kita di belahan bumi Palestina ini mengalami berbagai macam cobaan, dan tentunya kita sebagai umat muslim perlu mengangkat tema bagaimana sebenarnya posisi atau Masjidil Aqsa dalam akidah kita. Kita angkat tema kita hari ini adalah tentang Masjidil Aqsa dalam akidah umat Islam. Hari ini kita membahasnya dengan narasumber kita yang berkompeten tentunya. Beliau adalah Kabid Bagian Hubungan Luar Negeri dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Bapak Kiai Haji Akhir Nasution LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kaif hal ya Ustaz? Alhamdulillah ya killah. Hari ini kita membahas tentang bagaimana Masjidil Aqsa ini dalam akidah kita umat Islam, Ustaz. Baik, tentu saja pemirsa, sebelum kita membahas kajian kita pada hari ini, kita akan sama dulu mengambil barakah dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita di sini, Adnan. Kepada qori kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم إنكم غالبون.
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan bagaimana ayat suci Al-Quran dibacakan oleh qori kita tadi yang juga membahas tentang Masjidil Aqsa, tanah yang disucikan, tanah yang penuh dengan keberkahan. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, di dalam hadis kita juga membaca ya Ustadz ya, kalau kita angkat tadi dari Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abi Dzar, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, mana masjid yang pertama kali dibangun? Maka Rasul menjawab, Masjidil Haram. Qultu, aku katakan lagi, kata Abi Dzar, summa ayya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Ini menandakan Masjidil Aqsa ini sangat tua, bahkan kedua setelah Masjidil Haram, begitu ya Ustadz ya? Ya. Dari segi sejarahnya Ustadz, mungkin bisa diceritakan kepada kami semua bagaimana sejarah Masjidil Aqsa di masa-masa Nabi terdahulu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara. Selamat sore juga Dr. Julaika. Jadi baik itu Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa, kedua-duanya dibangun oleh para malaikat, dan yang pertama dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan sama-sama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang dikatakan oleh Dr. Juli tadi, bahwa antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ada jarak sekitar 40 tahun, kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Nah, setelah terjadinya tufan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, lalu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula tadi sudah kita jelaskan bahwa yang membangun pertama sekali adalah para malaikat, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Adam alaihissalam, dan terjadi bencana tufan ataupun badai yang menenggelamkan lebih kurang 2/3 dunia. Selanjutnya dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad melalui Abu Dzar Al-Ghifari tadi sekitar 40 tahun. Lalu kembali terjadi kerusakan, dibangun lagi oleh anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dibantu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita berangkat ke permukiman ataupun komplek Masjidil Aqsa, kita akan menemukan di sana juga ada Nabi Daud alaihissalam, yang kalau kita datang dari arah dalam Masjidil Aqsa, kuburannya ke arah luar, ya ke arah keluar, dan menuju ke Wailing Wall. Jadi kira-kira begitu, Bu Juli. Nah ini Ustadz, pembangunannya ini Ustadz ketika di masa Nabi-Nabi terdahulu, apakah sudah menjadi kiblat juga Ustadz? Ya, jadi sebenarnya harus kita luruskan bahwa kiblat umat Islam itu awalnya memang Masjidil Haram. Tapi bukan Masjidil Aqsa. Ini harus kita luruskan dulu. Awal kiblat umat Islam itu adalah Masjidil Haram, namun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau banyak melihat di sana kaum Yahudi yang kalau sekiranya ada tahwilan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
maka kemungkinan besar mereka akan masuk ke agama Islam. Tapi ternyata kalau kita lihat di bukunya Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, di situ dinyatakan bahwa Nabi lebih kurang tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama 17 bulan, tapi tidak satu orang pun orang-orang Yahudi yang masuk ke agama Islam. Sehingga inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW menyesali dengan permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi perlu kita tegaskan bahwa kiblatnya umat Islam itu awalnya adalah tetap Masjidil Haram. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah Al-Munawwarah, jadi Nabi melihat seandainya kiblat ditahwil, kemungkinan besar orang-orang Yahudi akan masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata menurut qadrat iradat Allah Subhanahu wa taala ini tidak terjadi, sehingga Nabi menyesal dan meminta kembali untuk ditahwil ke Masjidil Haram. Jadi begitu. Nah Ustadz, kita melihat ini sudah masuk hari ke-64 Ustadz. Untuk korban sendiri sudah banyak sekali Ustadz. Kalau dari data yang didapatkan ini sudah 17.700 yang syahid dan ada 48.780 yang terluka. Sudah 2 bulan lebih Ustadz. Ini kita melihatnya bagaimana sebenarnya perjuangan kita terhadap Masjidil Aqsa ini Ustadz, mengingat kita pernah berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Tafadhol Ustadz. Iya. Tentunya apa yang disampaikan oleh para ahli-ahli hukum ini yang terjadi sebenarnya adalah genosida, penghancuran satu generasi yang dilakukan oleh suatu kelompok. Jadi kebanyakan korban yang kita lihat itu bukan tentara, tapi kebanyakan korban yang meninggal itu adalah masyarakat sipil, terutama perempuan muda dan anak-anak, ya, serta orang-orang yang sudah nampaknya tidak mampu berperang lagi. Jadi kita mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan Palestina. Salah satunya Ustazah Juli, salah satunya adalah negara yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah termasuk Palestina dan Mesir. Nah, pada waktu itu mereka negara berdaulat karena sesungguhnya negara Israel itu baru diproklamirkan pada tanggal 14 Mei tahun 1948 dan 1 tahun kurang 3 hari kemudian sudah diakui oleh PBB. Sementara Palestina kembali memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1988 oleh Yasser Arafat dan sampai sekarang tidak diakui oleh PBB. Jadi kalau kita lihat bagaimana kedekatan kita dengan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yasuddur rihal illa ila salasati masajidin. Ya, al-masjidi hadza, ya, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Jadi sebenarnya kita mempunyai kedekatan yang luar biasa, baik itu secara agama ataupun secara katakanlah hutang budi ya kepada Palestina. Namun yang perlu kita ingatkan, perang yang terjadi di Palestina sekarang bukan perang agama, tapi adalah perang memperebutkan kemerdekaan negara mereka yang telah dirampas oleh Zionis Israel. Nah, itu dia. Baik Ustaz. Nah ini Ustaz, bagaimana kaitannya dengan umat sering mengangkat begitu Ustaz hadis-hadis tentang bahwa keberkahan itu nantinya akan berada di negeri Syam justru Ustaz. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana Syam kami, Rasul mendoakannya. Bagaimana Yaman kami, Rasul mendoakannya. Bagaimana Najd kami, justru Rasul bilang, wah dari sana justru akan timbul fitnah. Ini Keluar bagaimana? tanduk setan kata Nabi Muhammad Ini SAW. bagaimana Ustaz agar umat mengetahui hadis ini Ustaz? Ya memang Syam itu adalah bumi yang diberkahi. Kalau Ustazah Juli pernah mendengar atau insya Allah kita berangkat ke sana. Amin. Ya jadi Syam ini kan meliputi kota Damaskus, sebagian wilayah Jordania dan yang paling terkenal itu adalah wilayah Aqsa ataupun Baitul Maqdis sana. Nah di sana nanti akan dimulai perang akhir zaman tentunya. Di sana nanti akan datang Masih Dajjal dan terbunuh di sana. Jadi memang banyak orang yang mengkaitkan ini bahwa kiamat akan segera tiba. Kenapa? Palestina bergolak kembali. Sebenarnya ini bukan baru pertama sekali terjadi pergolakan seperti begini. Sudah berulang-ulang. 2014 juga terjadi seperti begini. Jadi kurang tepat juga kalau menyatakan ini ya akan terjadi perang akhir zaman, perang berkuda. Kalau kita lihat sudah beberapa kali terjadi peperangan di sana, termasuk di zaman
Umar ibn Khattab sendiri, di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, kemudian apa yang terjadi di belakangan ini. Tapi benar ya bahwa hadis itu ada, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu akan terjadi peperangan di sekitar Syam, yaitu yang kita sebutkan tadi. Bagaimana sikap kita sebagai umat muslim ini Ustadz untuk melihat saudara kita di sana, dan ketika perperangan terjadi apa yang dianjurkan kepada umat muslim yang tidak berada di negeri Syam, Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya Ustazah Juli, mereka sekarang yang ada di Palestina itu berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, jika mau aman, menukar kebangsaannya menjadi Israel, itu aman. Jadi ini yang pertama, ya. Yang kedua, jika mereka mau aman juga, akui negara Israel, tapi mereka menjadi warga asing di negaranya sendiri. Tentu tidak mau mereka ya. Ya, tentu mereka tidak mau. Nah, yang ketiga, bahwa mereka ini sekarang yang diperangi. Siapa itu? Mereka yang tidak mau menjadi warga negara Israel, mereka yang tidak mau mengakui kedaulatan Israel. Nah, inilah mereka yang diperangi sampai sekarang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabihi. Nabi Muhammad mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang salah satunya dengan yang lain saling menyokong, ya. Lalu Nabi mempraktekkan tangannya seperti begini. Inilah keadaan kaum muslimin. Bagaimana sikap kita? Ya, tentunya melihat hal seperti begini, ketika saya berjumpa dengan duta besar Palestina untuk Indonesia, Syekh Zuhail Al-Sun, beliau berharap kepada bangsa Indonesia, yang pertama, bantu kami dengan tenaga. Maksudnya dengan tenaga kesehatan, dengan tenaga, kalau perang tidak, bantu kami dengan tenaga kesehatan. Yang kedua, bantu kami dengan dana. Artinya dengan dana termasuk juga, kalau kita mau jujur, di Eropa sendiri, orang-orang datang ke produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis, mereka mengatakan kau minum darah saudaramu. Sampai begitu ya, Ustaz, sampai ya? begitu, dan ini belum terjadi di Indonesia. Nah, ketika MUI dalam fatwa nomor 83 bulan November tahun 2023 mengatakan, ya, ada tausiah untuk tidak melakukan transaksi, bukan mengatakan itu haram, tidak bertransaksi dengan produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Nah, kenapa? Ini dulu sudah dilakukan terlebih dahulu oleh bangsa Eropa. Mereka datang ke kopi, ke tempat-tempat makanan. Dia mengatakan kau bukan meminum kopi, tapi kau sudah menghisap, ya, darah manusia. Walaupun mereka tidak beragama Islam. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, ini sesungguhnya adalah perang merebut kemerdekaan, bukan perang agama. Jadi yang pertama tadi, minta dibantu dengan tenaga. Yang kedua, bantu secara finansial. Bagaimana caranya? Mungkin uang kita yang sudah kita kumpulkan, donasi yang begitu banyak, tidak akan cukup membangun apa yang sudah dirusak sekarang ini. Karena hancur semua terlihat ya, Ustaz. Hancur semua. Jadi kalau Ustazah Juli berangkat ke Gaza, kita akan menemukan tempat ini sebenarnya adalah dalam bahasa Arab qita. Qita itu adalah potongan kecil. Dalam bahasa Inggris disebut dengan strip. Strip itu berarti cuman garis panjang saja. Nah, ke atasnya itu ada tembok setinggi 40 meter, ke bawahnya ada tembok setinggi 25 meter, dan itulah yang dijadikan sebagai, ya, terowongan-terowongan bagi tentara Hamas itu. Jadi yang ketiga yang diminta oleh duta besar pada waktu itu adalah bantu kami dengan doa. Baik. Nah, ini yang ketiga ini akan kita bahas lebih dalam, tapi sesaat lagi nih Ustadz, ya. Oke. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hari ini kita membahas bagaimana Masjidil Aqsa dalam akidah kaum muslimin. Pemirsa, kita sebagai kaum muslimin
ketika melihat terjadinya pembantaian terhadap mukmin lain di tempat lainnya, tentunya sebagai saudara. Gitu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara, ya Ustaz ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau belum mencintai saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Bukan begitu Ustaz ya? Ya. Baik, Ustaz, kita melihat kalau dari hadis ini Ustaz tentang persaudaraan kita dan kewajiban kita untuk mencintai saudara kita muslim. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan yang diharapkan oleh Duta Besar Palestina. Yang ketiga ini adalah doa. Kalau doa ini saya lihat Ustadz, sudah di mana-mana ini dilakukan Ustadz. Yeah. Apa kira-kira himbauan agar semakin lebih kuat lagi ini mendoakan Palestina Ustadz? Yang paling perlu kita selalu mendoakan dan kita dilarang tai'as min rahmatillah. Artinya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali ustazah ditanyakan kepada saya, kenapa Palestina belum juga merdeka? Saya menjawab, insya Allah mereka akan segera merdeka. Dan pertanyaan ini juga ditanyakan oleh bangsa Indonesia kepada para ulama di zamannya, kenapa kita lama sekali dijajah oleh Belanda? Masa Indonesia dijajah oleh Belanda ya Ustaz ya? Nah ini, jadi apa manfaat daripada kita mendoakan mereka? Ya, mendoakan mereka itu Nabi sudah menjelaskan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan ya otak daripada ibadah. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menyepelekan masalah doa ini. Kita doakan mereka, terutama di waktu-waktu sholat berjamaah, ya, di waktu-waktu khutbah Jumat itu kita doakan mereka. Kenapa? Karena memang seperti yang kita sampaikan tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seorang kamu sehingga ia mencintai ya saudaranya dengan apa yang dia cintai terhadap dirinya sendiri. Jadi kalimat ini menjadi sebagai motivasi bagi kita semua. Mungkin tidak banyak yang kita lakukan ketika kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai sekarang kuburannya aglabuzzan, menurut keyakinan yang paling diyakini bahwa kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam itu Ustazah Juli kan berada di Hebron. Hebron bersama istri beliau yang bernama Sarah. Kemudian di ruang tengah ada Nabi Ishak alaihissalam bersama istri beliau yang bernama Rafika atau Rabeka. Dan ada Nabi Daud alaihissalam, ya, ada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam bersama istri beliau yang bernama Lia. Jadi kenapa bumi Palestina ini dinamakan dengan bumi yang diberkahi? Banyak nabi-nabi yang ada di sana. Nabi Musa dikuburkan di sana. Nabi Yunus alaihissalam dikuburkan di sana. Ya, jadi sangat pantas kita mendukung mereka dengan 3 hal yang disebutkan tadi. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimal kita mampu mendoakan mereka. Asalkan kita betul-betul mau bersimpati dan berempati kepada mereka. Itu aja sebenarnya. Baik Ustaz. Nah, ini Ustaz terkait juga dengan ayat Al-Quran, mengingat bahwa pembunuhan yang terjadi di sana ini sudah sangat mengerikan sekali Ustaz. Kita melihat potongan-potongan badan dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada yang selamat akan cacat dan lain sebagainya Ustaz. Bagaimana kaitannya dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang memerintahkan kita untuk berperang ketika diperlukan Ustaz. Mengingat bahwa peperangan juga terjadi berkali-kali dan Rasul langsung memimpinnya. Tafadhol Ustaz. Ya. Ini sebetulnya sangat sulit menjawabnya bagi kita yang sekarang. Satu, yang pertama kita tidak terlatih secara fisik. Tidak terlatih secara fisik. Yang kedua, jarak yang begitu jauh. Jarak yang begitu jauh. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Duta Besar tadi, bahwa jika kalian tidak mampu membantu kami dengan tenaga, ini juga kalau misalnya lah kita datang ke sana, apa yang bisa kita lakukan misalnya? Kita tidak terlatih dan bom itu datang dari atas, bukan hadapan. Ketika seorang hanya mengandalkan ilmu bela dirinya ataupun ilmu menembaknya, mungkin kita belum terlatih. Kalau kita lihat pasukan Hamas ini sendiri, rata-rata adalah pasukan terlatih yang sudah memang betul-betul
mempunyai keahlian, dan rata-rata di barisan terdepan itu mereka adalah penghafal 30 juz Al-Quran. Penghafal Al-Quran baru bisa ikut Hamas begitu ya Ustaz? Tidak harus penghafal semua, tapi yang barisan terdepan itu adalah orang-orang yang terpilih menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi mereka sudah siap mati karena mereka mengatakan sesungguhnya mati itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Anak-anak di sana juga tidak takut mati karena mereka mengatakan bahwa rumah mereka, permainan mereka, makanan mereka lebih banyak nanti setelah mereka mati. Makanya ketika seorang anak memasukkan potongan-potongan badan ayahnya yang terkena bom, ia mengatakan araka fil jannah ya abi. Seorang anak perempuan ketika dikatakan oleh ayahnya, qul la ilaha illallah ya binti, ya. Dia mengatakan, ayah, aku tidak melihatmu. Yang kulihat adalah rumah besar dan di sana ada air yang sangat jernih. Kemungkinan dia sudah melihat surga. Jadi bagaimana kita? Bukankah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berjihad? Ya, kalau kita dikatakan seperti begitu, kita siap melakukan jihad. Tapi jarak yang terlalu jauh mungkin. Kemudian banyaknya tatanan-tatanan negara nampaknya kurang mendukung untuk hal tersebut. Baik Ustaz, nah terkait masih dengan Bumi Syam ini Masjidil Aqsa, dalam akidah kita Ustaz, dalam akidah umat Islam, kalau tidak memperdulikan, nah ini kita melihat kan terpecah ya Ustaz ya, ada yang peduli, ada yang bahkan ya sudahlah itu memang sudah tak. Nah sikap-sikap yang justru tidak mempedulikan Masjidil Aqsa, bagaimana pandangannya dalam akidah umat Islam Ustaz? Tafadhol. Ya, orang-orang yang tidak mempedulikan tentang Masjidil Aqsa seharusnya mereka ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita sudah melakukan, Ustazah Juli, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tadi terpotong, dibakar oleh Raja Namrus yang durhaka, ya apinya terasa panas sampai kejauhan, burung pipit yang pada saat itu sedang makan gandum berombongan datang ke telaga, ya menaruhkan di paruh mereka air 2 tetes, 3 tetes, kemudian mereka menjatuhkannya dari atas. Pertanyaannya, apakah ini berdampak? Tidak berdampak. Tapi setidaknya semua orang tahu bahwa burung pipit tadi bersama Nabi ya Ibrahim alaihissalam, dan ini sudah kita lakukan semalam di depan Istana Maimun ketika ya ribuan masyarakat datang ke sana, paling tidak ya menunjukkan rasa empati mereka kepada Palestina. Jadi jangan ada lagi yang menyinyiri hal tersebut. Jangan lagi ada yang mengatakan nanti begini. Nampaknya itu tidak tepat. Harusnya orang begitu, kalaupun dia tidak bisa membantu, lebih baiklah dia diam daripada menyinyiri suatu hal yang sebenarnya tidak baik. Ya. Baik Ustadz, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW ini Ustadz, Bumi Syam ini akan terjadi pergolakan yang dahsyat. Tetapi dalam hadis juga disebutkan bahwa nanti tempat yang teraman adalah Bumi Syam. Kita yang jauh dari Indonesia dan umat-umat muslim lainnya yang jauh dari Bumi Syam, ketika memahami hadis ini nanti bagaimana Ustadz? Apakah akan terjadi perjalanan besar menuju tempat yang teraman, ataukah hadis ini dimaknai dengan cara lain? Tafadhol Ustadz. Ya, perang akhir zaman ini tentunya tidak semua orang yang akan mengalaminya. Dan nanti orang-orang pada saat datangnya Masih Dajjal, orang-orang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dimatikan oleh Allah. Tinggallah orang-orang pilihan di sana untuk menghabisi ya Masih Dajjal laknatullah alaih, tinggal ini. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu dengan kita yang jauh ini? Nabi Muhammad SAW sejak dahulu sudah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri masihid dajjal. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Dajjal kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita semua. Makanya habis sholat kita dianjurkan untuk membacakan wa a'udzubika min syarri masihid dajjal. Jadi sebenarnya ini, jangankan kita, bahkan orang di Makkah sendiri, orang di Madinah sendiri, ketika datang Masih Dajjal, mereka yang berperilaku jahat itu akan keluar meninggalkan Makkah dan Madinah. Sementara orang-orang yang baik akan bertahan di dalamnya untuk menunggu kedatangan Al-Mahdi Muntazar, ya, Imam Mahdi tadi. Jadi perlu juga kita doakan bahwa sama halnya ketika kita mau mati nanti, ya kita dari sekarang sudah mendoakan Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Nah itu dia.
Baik Ustaz. Nah, kaitannya masih dengan Masjidil Aqsa dan akidah umat Islam ini Ustaz. Kita mengetahui bahwa selain menjadi kiblat tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz juga, Masjidil Aqsa ini juga menjadi saksi di mana Rasul melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang sesungguhnya ini sudah diabadikan dalam surah Al-Isra. Ayat Tentunya 1. iya, tentunya ini menjadi akidah keyakinan kita umat Ya. Islam. Bisa dijelaskan tentang peristiwa itu Ustaz? Ya, kalau kita jalan ke komplek Masjidil Aqsa, maka yang pertama sekali kita lihat adalah kota yang sudah sangat tua. Ya, jalan-jalannya itu menggunakan batu-batu alam yang besar seperti komblok. Nah, yang sering sekali yang harus kita luruskan adalah banyak yang menyangka bahwa Masjid Qubbatus Sakhra atau The Dome of Rock itu Masjidil Aqsa. Padahal itu Masjid Qubbatus Sakhra. Masjid yang di dalamnya ada batu melayang lebih kurang 2 jengkal dari tanah, ingin ikut dengan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra wal Mi'raj. Pada saat ingin Mi'raj ke langit. Ada batu, Nabi berdiri di atasnya, kemudian batu ini ingin ikut Mi'raj ke atas langit bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, makanak ya Sakhra, tetap berada di tempatmu. Sehingga karena Nabi mengatakan tetap berada di tempatmu, dia tidak turun lagi ke bumi. Nah, di atas puncak batu tersebut, kalau kita sudah pernah datang ke Makkah Al-Mukarramah, seperti Maqam Ibrahim, di atas batu tersebut ada jejak kaki Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kita datang ke sana, Ustazah, kita pegang bekas telapak kaki Nabi itu, ini bukan cerita dongeng, silakan sendiri dicoba. Orang Nasrani juga bisa datang ke sana, ya. Itu bau aroma telapak kaki Nabi Muhammad SAW itu sampai sekarang setelah 1400 hampir 1450 tahun itu masih menimbulkan aroma yang luar biasa wanginya. Jadi ini namanya Masjidil Aqsa. 100 meter di bawah itu ada namanya Masjidil Qubbatus Sakhra, Masjid Qubbatus Sakhra. Di bawah ada Masjidil Aqsa. Ya. Nah, di dekat Masjidil Aqsa ada Masjid Buraq. Ada Masjid Buraq. Jadi Masjidil Aqsa ini wajib dijaga. Ketika ada tawaran kepada orang-orang Palestina, ya, bagaimana jika kalian tinggal di Qatar saja? Bagaimana jika kalian tinggal di Dubai saja, di Syarqah saja, ya. Kami akan berikan rumah, kami akan berikan fasilitas, kami akan berikan makan dan minum yang layak. Jawaban mereka, jika kami keluar, maukah kalian menjaga Masjidil Aqsa? Ini yang wajib dijaga. Menurut akidah Islam, tadi Nabi sudah mengatakan la yarshuddur rihal illa salasati masajidin. Yang pertama Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Jadi ini memang wajib dijaga. Nah, Ustazah, di komplek Masjidil Aqsa itu sendiri banyak sekali masjid. Tidak cuma 1, 2, belasan bahkan puluhan di situ masjid. Salah satu masjid yang cukup terkenal adalah Qubbatus Sakhra. Itulah masjid yang dijadikan tempat Nabi naik ke atas langit. Nah, ini aman. Sementara Masjidil Aqsa sendiri di bawah ini keadaannya sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena di bawahnya sudah digali oleh Zionis Israel dengan alasan mencari Haikal Sulaiman. Jadi perlu kita dudukkan lagi, jangan menganggap bahwa masjid yang berkubah emas itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merana di bawah. Merana, diganggu terus. Nah, itu dia. Jadi kalaulah tidak bertahan di sekitar Masjidil Aqsa, tentunya ini mungkin sudah tidak ada lagi begitu ya Ustaz ya? Ya Ustazah, satu hal yang sangat mengharukan, wanita-wanita Palestina itu, ya wanita-wanita Palestina itu pertama mereka sangat produktif melahirkan. Ini yang sangat mengharukan. Sama seperti ibu kita di tahun 60-an, 70-an dan awal 80-an, itu rata-rata kan anak wanita Indonesia itu 5, 6, 7, 8 sampai 11 bagi ya. Nah, di Masjidil Aqsa juga sekitar Baitul Maqdis wanitanya rajin melahirkan. Anak-anak mereka menghafal Al-Qur'an di usia 7 tahun, menghafal hadis-hadis di usia 10 tahun. Ya, wanitanya biasanya di rumah juga tidur tetap berpakaian rapi, tidak membuka jilbab mereka, tidak berpakaian-pakaian yang ringan. Mereka seperti pakaian mereka sehari-hari,
ya sendal di atas kaki mereka. Ketika mereka mandi juga mereka tidak menanggalkan pakaian mereka. Mereka mandi seperti mereka berangkat ke sehari-harinya. Ketika ditanya, kenapa kalian melakukan ini? Ya, wanitanya menjawab, ya kami takut ketika kami mandi ataupun tidur, ya bom dari Zionis Israel mengenai rumah kami dan jasad kami didapatkan dalam keadaan tidak menutup aurat. Masya Allah. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi benar-benar banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil dari masyarakat Muslim di Gaza, Ustaz. Ya. Kita akan masih membahasnya lagi nih, Ustaz, bersama dengan pemirsa TVRI, tapi sesaat lagi setelah pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hari ini kita membahas bagaimana duka kaum muslimin atau duka manusia yang berada di jalur Gaza atau Palestina. Kita mengangkat tema bagaimana Masjidil Aqsa dalam akidah umat Islam khususnya. Pemirsa, kita masih bersama dengan Ustadz kita di sini, Ustadz Akhir Nasution, sebagai Kabid Hubungan Luar Negeri dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Ustadz, kalau tadi dari yang diceritakan, nabi-nabi banyak di Masjidil Aqsa, dia bumi yang diberkahi. Bukan hanya nabi dalam umat Islam, tetapi juga umat-umat sebelum Islam. Nah, ini kan mengingat harusnya daerah ini sejuk, tenang, tidak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan. Tetapi kita melihat ini Zionis Yahudi sangat dengan pongahnya melakukan pembunuhan, seolah-olah nyawa itu tidak ada artinya menurut mereka. Padahal itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ini bagaimana Ustadz melihat keadaan ini dengan fakta Masjidil Aqsa harusnya tempat yang diberkahi, Ustadz? Iya. Kita akan mundur ke belakang sekali, Ustazah Juli. Bapak keagamaan Israel itu, ya Theodor Herzl, ya itu adalah bapak keagamaan Israel. Di sebuah acara yang berjudul The Protocolaire of Zionism sudah mencetuskan bahwa Israel baru bisa aman jika mereka mempunyai negara sendiri. Dan ia mengkaitkan tentang Nabi Ibrahim yang juga berasal dari Palestina, dan anak beliau yang bernama Ismail dan Ishak juga adalah bapaknya Arab dan bapaknya orang-orang Bani Israel. Sehingga ya ia melobi Inggris, dan pada tahun 1920 itu disetujui oleh Inggris, dan sejak saat itu orang-orang Israel beramai-ramai dari seluruh penjuru dunia datang ke Palestina. Mereka seperti orang-orang Rohingya yang datang sekarang dengan perahu-perahu, tapi diterima dengan baik oleh orang Islam, karena umat Islam itu memang baik. Awalnya mereka hanya menduduki lebih kurang 12% dari Palestina. Ya, tapi sekarang mereka sudah mengkuasai, terbalik. Sekarang mereka sudah mengkuasai lebih dari 88% dari bumi Palestina. Nah, kenapa mereka cukup agresif? Contohnya pada tahun 1969, pada saat itu ya Perdana Menteri Israel itu namanya Goldia Meir. Ini nama Perdana Menteri Israel, seorang perempuan. Ia membombardir Masjidil Aqsa pada saat itu. Hari pertama ia membombardir Masjidil Aqsa, ya dia tidak bisa tidur. Hari kedua dia tidak bisa tidur. Hari ketiga dia juga tidak bisa tidur. Pertanyaannya, kenapa ya dia tidak bisa tidur? Karena dia menganggap bahwa orang-orang Arab di sekitarnya akan membalas. Tapi ternyata tidak membalas. Ustaz. Tidak membalas. Kemana umat Islam yang lain, Ustaz? Kemana umat Islam yang lain? Dijawab oleh Goldia Meir, ya itu Perdana Menteri, tidur. Tidur, Ustaz. Sedang tidur terlalai dengan kehidupan nyaman di negara mereka masing-masing. Jadi sangat menyedihkan. Kalau Ustazah pernah mendengar lagu yang sangat memilukan, wen sya'bil arbil wen ghadbil arbil wen, ini tidak sepopuler dengan Atuni Tufuli. Atuna Tufuli itu tidak, ya lebih populer jauh dari wen. Tapi kalau kita unggah di katakanlah di YouTube dan lain-lain,
Ini adalah seruan mereka. Di mana Arab? Di mana tentara yang lain? Kenapa kami dibiarkan? Jadi sebenarnya sangat tepat sekali seruan untuk membela umat Islam itu harus dikumandangkan. Dan nampaknya yang berani di sekitar Arab pada saat ini dengan terang-terangan adalah pasukan Yaman. Yang lain belum ada yang berani. Ya, baik negara ini, baik negara itu, belum ada yang berani. Yang betul-betul berani itu adalah pasukan Yaman. Nah, melihat ketidakberanian ini Ustadz, kalau tadi dikatakan tertidur, nah, kita melihat bahwa Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita itu juga ikut perang berbelas-belasan kali ini langsung di baris dan depan. Iya. Mengingat bahwa dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, ada saatnya kamu diwajibkan untuk berperang. Iya. Kalau melihat dari ayat ini Ustadz, yang bentuk ayatnya sama dengan perintah untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam ini dijalankan oleh seluruh umat. Tapi ketika kutiba alaikumul qital, seolah-olah banyak masih mau mencari alasan lain. Apakah tidak ini mungkin hal yang belum digemakan sehingga umat tertidur yang tidak mengetahui ayat ini sehingga tertidur bahwa sebenarnya kita wajib qital pada saat yang diperlukan. Ya, memang seharusnya antara kewajiban qital dan kewajiban, karena ini kenapa sudah wajib qital? Karena mazlum. Mereka sedang dizalimi. Itu sudah wajib sebetulnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini, nahnu muqassir. Kita memang ya sangat kurang dalam hal ini. Ya, sangat menyedihkan Ustazah ketika kita melihat anak-anak dibunuhi, wanita-wanita dibunuhi, orang tua dibunuhi, bahkan beberapa sekitar 20 hari yang lalu sebelum gencatan senjata mereka katakan Gaza Selatan itu aman, kemudian umat Islam, ya orang-orang Palestina yang beragama Nasrani datang beramai-ramai ke sana dan mereka dibantai di tempat tersebut. Sementara kalau berhadapan dengan tentara mereka tidak berani. Coba ini sudah dimulai oleh orang Indonesia dengan apa yang dinamakan oleh netizen dengan julid. Ya, julid fisabilillah begitu julid katanya fisabilillah. Ya? Sudah dimulai dengan yang kecil. Jadi ini terus dikumandangkan biar orang-orang yang melihatnya bisa benar-benar membara dia. Jadi memang harus ada tongkat komandonya. Jadi memang ketika melihat kemungkaran itu mungkin yang dulu biadin itu dengan kekuasaan, sekarang biadin dengan tangan juga bisa ya Ustaz? Bisa juga. Tapi rata-rata umat Islam di zaman ini wadzalika min ad'afil iman. Ya memang begitu. Yang terdekat sendiri tidak bantu. Kalau Indonesia memang terkenal banyak bantuannya meskipun bukan dengan bantuan tentara tapi dengan bantuan bantuan moral, bantuan doa dan ya donasi. Dan kegiatan julid fisabilillah ini mungkin Ustadz bisa juga diluruskan begitu. Apa hal-hal yang harus kita tekankan bahwa bukan mengejek tapi kebenaran-kebenaran mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini dibelokkan oleh Israel begitu ya Ustadz? Iya, memang itu salah satunya. Sekarang mata dunia sudah terbuka, tapi memang ayah mereka cukup kuat. Ayah mereka sampai sekarang masih cukup kuat, sehingga memang ketika negara-negara di PBB ya sudah mengeluarkan pendapat tetap dianulir oleh Amerika. Ini sangat miris sekali ya Ustadz ya, kita melihat Masjidil Aqsa dengan orang-orang yang sudah dibantai dan bukan hanya umat Muslim. Kita melihat ada gereja-gereja yang cukup tua juga sudah dihancurkan begitu, dan umat-umat Nasrani di sana juga dihancurkan. Tetapi ternyata nampaknya tidak ada gerakan dunia untuk menghentikan sampai hari ke-64 ini Ustaz. Ya, kita berharap apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, insya Allah kita belajar dari sebelum-sebelumnya, ya kejayaan Israel itu, kejayaan Yahudi itu tidak lebih dari 80 tahun. Tidak pernah lebih dari 80 tahun. Jadi ada ya semacam harapan dari umat Islam, insya Allah 2027 mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dan kita mengatakan harus dibedakan antara mana yang Zionis Israel, mana yang Bani Israel yang Yahudi. Ini bagaimana Ustaz? Mana yang Zionis, mana yang Yahudi? Ya, ini dia. Jadi Zionis Israel itu mereka mempunyai kitab suci namanya Talmud, bukan Taurat. Ya. Kalau Ustazah membaca buku karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi,
seorang dosen berkewargaan Mesir yang dulu pernah mengajar di IAIN Jogja. Ya, beliau cukup lama mengajar di IAIN Jogja, mampu berbahasa Indonesia dengan fasih. Beliau menuliskan di situ bahwa ya Zionis ini kitab sucinya adalah Talmud, bukan Taurat. Nah, sedangkan orang-orang Bani Israel yang betul-betul taat beragama Yahudi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cenderung lebih aman, lebih tenang. Dan rata-rata mereka yang datang ke Palestina itu adalah mereka dahulu yang mengingkari Nabi Musa alaihissalam, keturunan yang mengingkari Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke sana. Mereka dibuang di mana-mana. Mereka dibunuh oleh Adolf Hitler. Kemudian Adolf Hitler mengatakan, aku tinggalkan sebagian mereka agar kalian tahu di belakang hari kenapa aku membunuh mereka. Jadi kalau kita lihat sesungguhnya Yahudi, ya Bani Israel itu kitab sucinya Taurat. Walaupun sudah berubah mungkin, tapi tetap mengandung kebaikan-kebaikan. Sementara kitab Talmud tidak ada kebaikan di sana. Membunuh itu selain orang Yahudi, membunuh selain orang Yahudi, halal dan lain-lain. Begitu. Baik Ustadz, nah ini kita melihat juga Ustadz dari hadis ya Ustadz, disebutkan bahwa nantinya akan ada peperangan besar yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya bahwa bahkan batu akan berbicara jika ada orang Yahudi di belakangnya. Tetapi Ustadz melihat umat Islam yang tadi kalau Ustadz katakan ini tertidur nih, udah banyak yang dibunuh, bahkan hari 64 ini belum berhenti kok kita nggak ada bergerak. Ini bagaimana menggerakkan umat agar bisa dapat memerangi sampai kemenangan itu muncul Ustadz? Memang itulah salah satu kemunduran umat Islam. Mereka tidak sekuat seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kemunduran Islam ini sudah dimulai sejak ya di awal-awal abad ke-19. Ini kemunduran umat Islam sudah di sini. Kenapa? Karena mereka terlalu jauh dengan kitab sucinya, jauh dari ajaran-ajaran agamanya. Jadi bagaimana cara membangunkan kita? Bagaimana keterkaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Karena nanti yang akan memimpin perang akhir zaman itu adalah Imam Mahdi. Beliaulah yang akan memimpin peperangan tersebut. Dahulu ada yang berpikir bahwa ya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu merupakan Imam Mahdi. Ya, ada yang menyangka bahwa Nuruddin Zengki merupakan Imam Mahdi. Tapi ini belum terjadi. Insya Allah seperti yang diharapkan oleh para ulama di tahun 2027 nanti ini akan ada ya yang menggerakkannya secara baik. Jadi ini karena tidak pernah ya kerajaan Yahudi itu lebih umurnya dari 80 tahun. Jadi di usia ke-79 tahun mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi harapan bagi kita semua. Baik Ustadz, sambil tentunya harapan ini tetap ada karena kita belajar kepada hadis-hadis Rasul. Iya. Nah, hal-hal apa yang harus atau wajib kita lakukan Ustadz sebagai yang berakidah dengan baik dan benar Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bisa membantu Masjidil Aqsa saat kita hidup ini Ustaz? Kita kan tidak tahu nanti mungkin itu di masa kita tidak hidup. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, agar kita memberikan bagian kita di sana. Tapi untuk sekarang ini yang paling baik itu di samping kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk warga Palestina, kita juga tidak lupa-lupanya berdoa. Jadi doa kunut nazilah. Kemudian ditambah oleh para ulama lagi, Allahumma arsil alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini juga perlu dibacakan. Sebenarnya secara perang tentara, Ustazah Juli, secara perang tentara mereka sudah kalah. Mereka sudah kalah. Jika tentara berhadapan dengan tentara, bahkan ya roket ya Yasin 150 yang hanya dibuat secara biasa saja, tidak begitu canggih, itu mampu menghantam tank-tank mereka yang katanya tidak mempan dengan senjata apapun. Tapi ternyata kita melihat. Jadi ini juga sudah pertolongan dari Allah. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika ditanya mata nasrullah, kita mengatakan ya qarib. Tapi qaribnya kapan? Allahu a'lam. Baik, kita berusaha untuk itu ya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ini mungkin di akhir ada sekitar beberapa menit lagi. Apa yang mau disampaikan kepada umat Islam terkait untuk menjaga Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini termasuk bagian dari akidah kita. Tafadhol Ustaz.
Yang pertama yang ingin kita sampaikan, wahai saudaraku bangsa Indonesia, bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama, tapi sesungguhnya sama seperti perang yang dilakukan oleh leluhur kita dahulu, perang merebut kemerdekaan negara yang semula negara merdeka menjadi negara terjajah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan kita menganggap bahwa orang-orang Indonesia itu berlebihan pada saat membela Palestina. Karena memang kita mempunyai hutang budi kepada negara Palestina. Kenapa? Karena yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah negara Palestina dan Mesir. Nih. Nah, apa yang kita lakukan untuk mereka? Seperti yang disampaikan oleh Duta Besar tadi, mohon bagi masyarakat Indonesia, yang pertama, bantu mereka dengan tenaga. Ya, bantu mereka dengan tenaga. Yang kedua, bantu mereka dengan keuangan. Berikan hadiah kepada mereka. Tidak tepat jika dikatakan sebagai sedekah, tapi lebih tepat dikatakan sebagai hadiah. Kenapa? Karena mereka telah menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Kalau mereka orang-orang pengecut, niscaya mereka sudah keluar dan mau hidup enak di luar saja. Yang ketiga, bantu mereka dengan doa. Salah satu doa yang paling baik adalah Allah mansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din la siyamal yahudiyin as-sahyuniyin. Jadi ini doa-doa yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Semoga Allah segera memerdekakan Palestina dan semoga kita tak jemu-jemunya ya bahu-membahu untuk membantu sampai mereka benar-benar merdeka. Baik, terima kasih Ustadz. Hari ini kita sudah membahas bagaimana umat Islam menyadari bahwa Masjidil Aqsa ini harus kita jaga. Ya. Karena banyak sekali terkait akidah keislaman yang ada di sana. Ya. Terima kasih Ustadz hari ini sudah bersama kami, pemirsa TVRI semua. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh Ustadz kita tadi memberikan pencerahan kepada kita dan bagaimana sikap kita ke depannya. Akhir kita ucapkan, from the river to the sea, Al-Quds Palestina will be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah.